Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi penggajian dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Universitas Pamulang Akuntansi D3. Ya, sebelum kita menyampaikan materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 5, saya Muhammad Ridwan, dan di sebelah saya ada saya Rani Syalagan, dan di sebelah saya ada saya Nadia Zania Putri. Kita dari kelas V746 Universitas Pamulang. Baiklah, kita akan mulai presentasi pertama, yaitu pengertian sistem akuntansi penggajian. Menurut Nainar tahun 1997, halaman 210, sistem akuntansi gaji untuk kebanyakan perusahaan adalah suatu sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai, berapa jumlah yang harus dikurangi, dan pendapatan untuk berbagai pajak dan potongan lainnya, dan berapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan. Adapun 5 fungsi terkait dalam sistem akuntansi penggajian, yaitu yang pertama fungsi kepegawaian, yang kedua fungsi pencatatan waktu, yang ketiga fungsi pembuat daftar gaji dan upah, keempat fungsi akuntansi, dan kelima fungsi keuangan. Fungsi kepegawaian itu sendiri adalah bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, pengangkatan karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan, pemberhentian karyawan. Yang kedua itu ada fungsi pencatatan waktu. Fungsi pencatatan waktu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga adalah fungsi pembuat daftar gaji dan upah, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu sendiri bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Dan yang terakhir yaitu fungsi keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah karyawan serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan dengan mengisi cek dan menguangkan cek tersebut ke bank. Selanjutnya ada tujuan pemberian gaji yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Tujuan dari pemberian gaji yang pertama memperoleh personalia yang qualified, kedua untuk mempertahankan para karyawan yang ada sekarang, ketiga menjamin keandalan, yang keempat menghargai perilaku yang diinginkan, yang terakhir ada mengendalikan biaya-biaya. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah A. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. B. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. C. Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. D. Rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan upah. Yang pertama dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Kedua kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Yang ketiga ada daftar gaji. Keempat rekap daftar gaji dan rekap upah. Yang terakhir ada surat pernyataan gaji dan upah. catatan-catatan akuntansi yang digunakan di dalam sistem penggajian dan upah ada 4. 1. Jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua, kartu biaya. Kartu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan
digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Adapun sistem akuntansi penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Dan yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Adapun pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian ada 4, yaitu 1. Struktur dalam organisasi. 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 3. Praktik yang sehat. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya, di atas ini adalah contoh aktivitas dari flowchart penggajian. Ada bagian catatan waktu dan bagian gaji dan upah. Ini ada di atas alur-alur. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jika ada kekurangan saat presentasi kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.